Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 131. Pada saat yang sama Liluo selesai memilih mentornya, di bagian lain dari hutan. Kulit putih Lu Qinger penuh dengan racun sekarang. Mereka mengamuk di dalam tubuhnya, dan dia kesakitan luar biasa. Tetap saja, dia dengan muram bertahan diam-diam. Di seberangnya, lengan beku Wang Hejiu mulai mencair di bawah kekuatan resonansinya sendiri. Teman Qinger, sepertinya batas penjara glasialmu ada di sini. Ini langkah yang cukup mengesankan. Jika kamu memiliki sedikit lebih banyak kekuatan resonansi, aku akan ditahan di sini olehmu sepanjang hari. Wang Hejiu mengucapkan selamat padanya. Kamu berhasil menundaku, tetapi apakah kamu pikir Li Luo dapat menangkis yang lain? Lu Qinger tidak menjawab. Kesadarannya kabur. Tapi sebelum dia memudar menjadi kegelapan, cahaya ungu menyala di langit. Dua kolom cahaya ungu muncul di hadapan Lu Qinger dan Wang Hejiu. Di dalamnya, dua jimat ungu. Satu melayang dengan lembut di atas kepala Lu Qinger. Cahayanya menetralkan racun di tubuhnya, membuat gumpalan energi hijau beracun muncul dari kepalanya dan menghilang. Wang Hejiu melihat jimat ungu di depannya dan membungkuk dengan sopan sebelum meraihnya. Dia tidak terkejut. Mengingat bakatnya, dia tidak khawatir dipilih oleh mentor semangat ungu. Lu Qinger menerima satu adalah kejutan. Lagi pula, sebenarnya, dia tidak menahan diri sama sekali dalam pertempuran dengan Wang Hejiu ini. Dia hanya menahannya di sana untuk sementara waktu dengan penjara glasialnya. Meski terkejut, Lu Qinger tetap bersyukur. Terima kasih, mentor, katanya lembut sambil menerimanya. Di hutan kecil lainnya, Zhao Kuo dan tiga lainnya terbaring di tanah, terlalu lelah untuk bergerak. Mereka telah dikalahkan dengan baik oleh Bai Doudou, dan mereka masih sakit dan perih. Aku ingin tahu apakah Yulang dipukuli sampai mati, kata Zhao Kuo dengan simpati. Namun, mereka tahu bahwa itu, setidaknya, tidak akan menjadi kenyataan. Bagaimanapun, para mentor sedang mengawasi, dan mereka tidak akan membiarkan para siswa mati. Rasa sakit, bagaimanapun, benar-benar ada di menu. Sekali melihat Bai Doudou dan kamu tahu dia bukan roh yang lembut. Ditambah lagi, Yulang adalah tipe orang yang hanya memohon untuk dipukuli. Mereka meringis membayangkan kombinasi itu. Tiba-tiba, cahaya keemasan muncul di udara. Zhao Kuo mendongak dengan heran. Apakah aku berhalusinasi? Aku pikir aku melihat jimat emas. Tiga lainnya juga menatap langit dengan diam. Beberapa ketukan kemudian, mereka melompat berdiri, rasa sakit terlupakan. Mereka bergegas seperti orang gila menuju cahaya keemasan. Keempatnya menyambar dengan gembira, masing-masing memegang jimat emas, wajah mereka bersinar dengan kegembiraan yang tak terkendali. Kami telah diberkahi dengan jimat emas. Zhao Kuo berteriak. Zhongfu mengangguk dengan penuh semangat. Mereka benar-benar dapat emas. Apakah pekerjaan kita benar-benar diakui oleh beberapa mentor? Mereka sangat gembira. Lagi pula, sulit bagi mereka dengan tingkat kekuatan mereka untuk mendapatkan jimat emas. Terutama Zhao Kuo, yang sangat kurang dalam hal kekuatan dan potensi. Oleh karena itu, dia telah mengarahkan pandangannya pada mentor percikan perak sejak awal. Tapi sekarang dia punya emas. Ini di luar mimpi terliar mereka. Keempatnya bersorak dan melompat, di atas pepohonan dengan jimat emas mereka. Hasil dari dipukuli ternyata tidak sia-sia. Jauh di dalam hutan. Bai Doudou mendongak secara naluriah. Sinar cahaya ungu ada di hadapannya. Dia menatap dan mengambil jimat ungu dengan senang hati. Terima kasih banyak, mentor, katanya dengan hormat. Meskipun dia juga mengharapkannya, memiliki jimat di tangan masih melegakan. Dia membukanya untuk melihat, di atasnya. Mentor Mier. Dia secara alami tahu tentang mentor semangat ungu ini. Mentor Mier adalah mentor yang paling dia inginkan karena mereka berdua memiliki resonansi angin. Jika dia bisa berlatih di bawah mentor ini, dia pasti akan tumbuh sangat cepat. Masih tenggelam dalam cahaya kesenangan, Bai Doudou dikejutkan oleh kilatan cahaya ungu kedua. Siapa lagi di sana? Dan kemudian matanya tertuju pada Yulang yang tidak sadarkan diri. Orang ini, Bai Doudou benar-benar terkejut. Orang tidak berguna ini tidak tahu malu dan menjengkelkan, belum lagi dia agak lemah. Dia memenangkan hati mentor semangat ungu. Apakah ini semacam lelucon? Cahaya ungu memang mendarat di Yulang yang tidak sadarkan diri. Dalam cahaya,
luka-lukanya sembuh dengan cepat, dan matanya terbuka. Hal pertama yang dilihatnya adalah jimat ungu. Yulang ragu-ragu selama beberapa detik, lalu dia menerkamnya, menjepitnya ke tanah di bawah tubuhnya. Yang ini milikku. Aku mengerti. Ini milikku. Dia berteriak. Dia menatap Bai Doudou dengan waspada. Ini milikku, kataku. Dia mengulangi. Dia terdiam. Apa yang kamu khawatirkan? Itu datang untukmu. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Untukku. Yulang berkata dengan sangat tidak percaya. Seorang mentor semangat ungu memilihku. Mungkin mereka melakukan kesalahan, katanya gusar. Tidak mungkin. Yulang keberatan dengan marah. Itu sudah ada di sini. Ini milikku. Bahkan jika itu kesalahan, aku akan tetap berpegang pada mentor semangat ungu ini. Dia harus bertanggung jawab untukku. Bai Doudou menutup wajahnya. Tidak ada akhir dari ketidakberdayaan orang ini. Yulang mengeluarkan jimat ungu yang tergencet dan kemudian membungkuk dalam-dalam padanya. Hei, mentor, aku sudah melakukannya. Aku memanggilmu, mentor, sekarang, tahu. Kita tidak bisa mengubah keadaan lagi. Puas, dia mengangkatnya untuk melihat dari dekat. Siapa mentor Mi ini? Bai Doudou memucat. Apa? Dia tersedak. Mentor Mi juga. Dia berlari ke depan dan menyambar jimat ungunya. Benar saja, karakter Mi terukir di atasnya. Dia mengeluarkan miliknya sendiri. Keduanya persis sama. Wajahnya berubah menjadi abu-abu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bajingan tak tahu malu ini memiliki mentor yang sama dengannya. Hei, kamu juga. Apakah itu berarti kita memiliki mentor yang sama? Yulang mengintip dan terkejut. Dia melemparkan salah satu dari mereka kembali kepadanya, menginjak batu dan duduk. Dia diliputi keinginan tiba-tiba untuk berganti mentor. Yulang dengan hati-hati menyimpan miliknya dan kemudian mendekatinya sambil menyeringai. Bai Doudou, kudengar setiap mentor semangat ungu hanya membutuhkan 3 siswa. Kita akan menjadi teman di masa depan. Tolong jaga aku baik-baik. Untuk karakterku, aku pikir kamu sudah memahaminya. Saya tipe pria yang akan menancapkan pedang di ketiakku untuk seorang teman, kita mungkin memiliki beberapa kesalahpahaman di masa lalu, tapi tidak apa-apa, kita akan punya banyak waktu untuk saling mengenal. Tapi aku berpikir bahwa setelah kamu mengenalku, apakah hanya ada kemungkinan kecil atau kemungkinan yang paling kecil untukmu bisa, Anda tahu, memperkenalkanku pada Bai Mengmeng. Dia meremas pelipisnya. Satu kata lagi dan aku mungkin akan membunuhmu, katanya lembut. Yulang terdiam, duduk dengan sedih di samping. Dia mengeluarkan jimat ungunya, menggosoknya dan memeriksanya, wajahnya masih terlihat senang. Dia membiarkan kepalanya jatuh ke tangannya dan mengerang dalam hati. Bajingan bermulut dan tak tahu malu ini. Salah satu temannya. Sekarang setelah pemilihan mentor berlangsung seperti ini, Liluo menunggu sekitar 1 jam lebih sebelum dia melihat lingkaran cahaya muncul di bawah kakinya. Ruang di sekitarnya kabur, dan dia menghilang sebelum dia bisa bereaksi dengan benar. Ketika segalanya berhenti berputar, dia sudah kembali ke aula pendatang baru. Deru suara memekakkan telinga tapi menghibur. Para pendatang baru semuanya terhuyung-huyung dari pengalaman mereka dan masih mendiskusikannya. Wakil kepala sekolah Susin memberi mereka waktu untuk menenangkan diri. Dia dengan hangat berkata kepada mereka, pemilihan mentor sudah berakhir. Selamat, satu dan semua. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian secara resmi adalah siswa perguruan tinggi Astral Sage. Di sini, kamu akan tumbuh lebih kuat. Pada saat yang sama, kamu akan mulai mempelajari realitas dunia kita. Mereka yang memiliki jimat perak dan emas, kalian masing-masing akan mengambil daftar dengan nama dan informasi mentor, kalian dapat memilih dengan bebas dan kemudian melaporkannya kepada mereka. Biasanya, setiap mentor percikan perak membutuhkan sekitar 50 siswa, sedangkan mentor kilau emas membutuhkan sekitar 20. Jika mentor yang kalian pilih sudah penuh, maka kalian harus memilih yang lain. Susin melanjutkan, aku juga ingin mengucapkan selamat kepada 15 siswa di sini yang telah memenangkan persetujuan dari mentor semangat ungu kami dan menjadi siswa mereka. Papan menyala dengan nama-nama mereka yang terpilih, serta mentor semangat ungu mereka. Kegembiraan meningkat ketika semua mata tertuju ke papan, dengan hati-hati memeriksa nama-nama itu. Liluo juga penasaran. Mentor Chao Seng memilih Qin Zulu, Lu Qinger, Yin Yue. Mentor Shen Jinxiao memilih Wang Hejiu, Du Ze Beixuan, Qi Luoxi. Mentor Qi Chan memilih Li Luo, Xin Fu, Bai Mengmeng. Mentor Mi memilih Bai Doudou,
Qiu Luo, Yulang. Mentor Chuzi memilih Yi Lisa, Qian Ye dan Si Qiuying. Ada banyak hal menarik untuk ditunjukkan, yang didiskusikan oleh orang banyak dengan sangat senang. Li Luo terkejut menemukan bahwa Bai Mengmeng memiliki mentor yang sama seperti dirinya. Dia memiliki kesan samar tentang sosok Xin Fu. Mereka berada di peringkat ketujuh dalam buku Yulang, dengan resonansi bayangan khusus. Tentu saja, yang lebih mengejutkan baginya adalah melihat nama Yulang. Bagaimana orang itu melakukannya? Sama bersemangatnya dengan Li Luo, dia sama bingungnya. Bukannya dia merasa Yulang tidak pantas. Tetap saja, dibandingkan dengan nama-nama lain di atas sana, kekuatannya sama sekali tidak sebanding. Selain itu, resonansinya hanya kelas 6, yang cukup rata-rata di antara siswa baru. Namun dia telah memenangkan persetujuan dari mentor semangat ungu. Itu membuat seseorang gatal karena penasaran. Sementara Li Luo masih memikirkan ini, Yulang juga melihat daftar itu. Dia menjerit aneh karena marah dan sedih. Sial, bajingan Li Luo itu. Bagaimana dia bisa masuk ke kelompok yang sama dengan Bai Mengmeng? Sial, ketika dia terbiasa dengan penampilan Li Luo yang mempesona, dia tidak akan memiliki setengah kesempatan. Lu Qinger sedikit kecewa melihat bahwa dia tidak berada di bawah mentor yang sama dengan Li Luo. Ketika dia melihat nama Bai Mengmeng, dia menggigit bibirnya dengan frustrasi, merasakan bahaya. Bai Mengmeng sangat cantik. Penampilan yang lembut dan menggemaskan itu adalah pembunuh bagi banyak pria. Sementara dia merajuk diam-diam pada dirinya sendiri, Qin Zulu menatap nama kedua temannya. Lu Qinger, Yin Yue. Itu jelas nama-nama gadis. Wajah gelap Qin Zulu menjadi kaku. Pengaturan macam apa ini? Mengapa mereka memberinya dua gadis sebagai pasangan? Apakah dia seharusnya berkultivasi dan melakukan misi dengan gadis-gadis? Qin Zulu merasa seperti dia telah menjadi sasaran yang satu ini. Dia hanya bisa berteriak dalam hati. Kenapa mereka harus menantangku seperti itu? Di antara pendatang baru, Si Qiuying menatap tajam nama Li Luo. Jelas, dia terkejut bahwa dia telah dipilih oleh seorang mentor semangat ungu. Apa yang dilakukan Li Luo dalam pemilihan? Bagaimana dia bisa dipilih oleh mentor Qichan? Dia tergagap. Semua siswa melihat 15 besar yang baru dipilih dengan iri. Dari 5 grup ini, yang terkuat secara keseluruhan harus menjadi mentor grup Shen Jin Xiao. Di peringkat pendatang baru, Wang Hejiu peringkat kedua, Du Ze Beixuan keempat, dan Qi Luozi ke-15. Itu grup terbaik secara keseluruhan. Qin Zulu mungkin kuat, tapi baik Lu Qinger dan Yin Yue berada di peringkat di luar 15 besar. Mereka mungkin akan menyeret grup ke bawah. Siapa Yulang? Belum pernah mendengarnya. Kelompok mentor Chuzi tampaknya cukup kuat juga. Yi Lisa ke-5, Qian Ye ke-6, dan Si Qiuying 13. Tidak ada pemalas di daftar itu. Petik 2, Li Luo telah dipilih oleh mentor Qichan, kata Yan Lingqing gembira. Jiang Qinghe memiringkan kepalanya dengan sedikit lega. Masalah pemilihan Li Luo telah diselesaikan. Sejak awal, Jiang Qinghe mengira mentor Qichan adalah pilihan terbaik. Pertama karena dia juga seorang kultivator resonansi air, dan juga karena dia tidak terlalu menyukai Shen Jin Xiao. Li Luo berhasil menjadi muridnya berarti ancaman Shen Jin Xiao berkurang secara signifikan. Namun, dia tidak akan memilihnya jika penampilannya tidak benar-benar luar biasa. Untungnya, pertarungannya dengan Du Ze Beixuan telah memberinya 4 pilihan, dan juga pengakuan dari mentor Qichan. Semuanya, meskipun hanya 15 yang dipilih oleh mentor semangat ungu, jangan berkecil hati. Di masa depan, jika kalian dapat menunjukkan kecemerlangan kalian sendiri, mungkin saja mentor semangat ungu akan memperpanjang slot tambahan. Di sini, di perguruan tinggi Astral Sage, kami tidak membiarkan mutiara jatuh di jalan. Suara hangat wakil kepala sekolah Susin memberi mereka dorongan terakhir. Kegembiraan yang memanas di aula pendatang baru akhirnya mereda. Itu benar, masih ada jalan panjang di depan mereka. Selama mereka terus bekerja keras, mereka mungkin masih memenangkan hati para mentor semangat ungu. Lagi pula, ada banyak siswa baru, dan ada banyak bakat terpendam yang mengintai di tengah-tengah mereka. Dalam kelompok sebelumnya, ada kasus di mana siswa Kilau Emas akhirnya melawan tren dan melampaui siswa semangat ungu. Meskipun 15 yang terpilih memang kuat, ini baru permulaan. Masa depan masih harus ditulis. Banyak hal yang bisa berubah. Kata-kata harapan terakhir dari wakil kepala sekolah Susin itu mengakhiri pemilihan mentor secara resmi. Dan kehidupan mereka di perguruan tinggi Astral Sage menjadi pembukaan resmi.
Setelah pemilihan mentor berakhir, wakil kepala sekolah Susin menoleh ke kaisar kecil, putri pertama, dan pemangku raja dengan senyum lebar. Anda semua telah menganugerahi kami dengan kehadiran Anda di acara ini. Wakil kepala sekolah, Anda terlalu baik. Lagi pula, saya masih murid di sini. Putri pertama tertawa. Membosankan di istana, perguruan tinggi astral Sage terlihat menyenangkan. Bisakah aku datang ke sini dan berkultivasi kapan-kapan? Pintu perguruan tinggi astral Sage terbuka untuk semua dengan kekuatan, dan buta terhadap status apapun, jawab Susin cerah. Dan mengingat kemampuan yang mulia, seharusnya tidak sulit untuk masuk ke perguruan tinggi astral Sage. Tapi pada saat itu, kamu mungkin harus menyembunyikan identitasmu. Bocah itu praktis bersinar dengan semangat. Putri pertama menepuk kepalanya, tapi tubuhnya lemah. Dia menghela nafas. Dia membutuhkan obat secara teratur. Selama bertahun-tahun, kami telah mencari-cari di kerajaan Xia, tetapi tidak ada yang berhasil menyembuhkannya. Saya mengerti sedikit tentang kondisinya, kata Susin simpatik. Yang mulia memiliki kelemahan bawaan. Sulit untuk disembuhkan dengan cara normal dan membutuhkan resonansi penyembuhan cahaya, air, dan kayu. Selain itu tidak hanya membutuhkan elemen tunggal, tetapi penguasaan tingkat adipati dari keduanya. Cukup mudah untuk menemukan seorang ahli adipati dengan resonansi air, cahaya, atau kayu, tetapi untuk seorang kultivator resonansi air yang juga membangkitkan cahaya atau kayu, itu jauh lebih jarang. Selain itu, bahkan orang seperti itu mungkin tidak dapat menyembuhkan kelemahan alami ini. Mungkin bahkan, seorang kultivator raja dengan ketiganya dikuasai. Ekspresi putus asa singkat muncul di wajah putri pertama. Seorang ahli raja, itu sangat langka dalam domain kerajaan Xia. Dan untuk menemukan satu dengan resonansi air, cahaya, dan kayu. Itu pada dasarnya tidak mungkin. Jangan khawatir, pemangku raja menghela napas, kita pasti akan menemukan seseorang. Kaisar kecil menarik lengan bajunya. Tidak apa-apa, Kak. Lagi pula aku sudah terbiasa. Hei, bukankah resonansi kedua Li Luo adalah resonansi kayu? Katanya, apakah itu berarti bahwa ketika dia menjadi adipati dan membuka satu istana resonansi lagi, ada kemungkinan? Bahkan wakil kepala sekolah Susin terkejut dengan kenyataan itu. Logikanya, iya, tapi Li Luo hanya master resonansi tingkat pertama. Siapa yang tahu berapa lama dia akan mencapai tahap adipati? Selain itu, afinitas resonansi tergantung pada takdir. Tidak ada jaminan bahwa dia akan memiliki resonansi cahaya. Tapi masih ada kesempatan, kata putri pertama dengan mata bersinar. Ya, mari kita awasi, kata pemangku raja. Tapi hanya satu mata, dia memperingatkan. Tidak ada gunanya berharap terlalu banyak dan kecewa nanti. Dia mengangguk. Itu adalah hal yang rasional untuk dilakukan. Mereka mengobrol sebentar dan kemudian bersiap untuk pergi. Putri pertama bangkit dengan anggun, kaisar kecil di tangan. Matanya sebentar berhenti ke arah Li Luo. Pemangku raja, Gong Yuan, mengikuti mereka, sosok kekuatan yang mengesankan, pendiam dan percaya diri. Dia juga melihat sekilas Li Luo dalam perjalanan keluar. Kerumunan di aula pendatang baru bubar, dan Li Luo berusaha mencari Yu Lang dan yang lainnya. Tetapi hal-hal begitu membingungkan sehingga dia menyerah pada gagasan itu, akhirnya menuju ke tempat Jiang Qinghe dan Yan Lingqing berada. Dia benar-benar sosok yang diawasi dengan ketat sekarang, dan ada banyak tatapan lewat dan tatapan terbuka saat dia melewati kerumunan. Jika dia menjadi topik hangat karena Jiang Qinghe sebelumnya, maka sekarang dia telah memenangkan penghargaannya sendiri di sini dalam pemilihan para mentor. Selamat, Li Luo. Kamu telah melepaskan semua ketegangan, kata Yan Lingqing, menatapnya dengan bangga di balik kacamata berbingkai peraknya. Aku tidak ingin menjadi begitu populer. Li Luo menghela nafas. Aku mungkin menang, tapi berapa harganya? Duze Beixuan terjatuh untuk memaksaku menonjol. Sungguh pria yang licik. Baiklah, cukup. Yan Lingqing mendengus. Jiang Qinghe menatapnya, geli jelas di mata emasnya. Tidak buruk. Menjadi murid mentor Qi-chan adalah hasil yang cukup bagus. Jangan terlalu keras kepala sekarang. Dia mungkin tidak akan berhenti sampai di situ. Li Luo sedikit mengangguk. Dia tahu bahwa dia mengacu pada Shen Jin Xiao. Bagaimanapun, dia adalah mentor semangat ungu dan ahli adipati. Dia memegang posisi terkemuka di perguruan tinggi astral Sage, dan membangkitkan ketidaksenangan dari Shen Jin Xiao bukanlah hal yang baik. Untungnya, bahkan para ahli adipati harus mengikuti aturan di perguruan tinggi astral Sage.
Selama dia berhati-hati dan melakukan banyak hal untuk dekat dengan mentor Qi-chan, mungkin hanya sedikit yang bisa dilakukan Shen Jin Xiao padanya. Li Luo tiba-tiba merasakan gangguan di belakangnya. Dia berbalik untuk melihat barisan orang masuk. Mereka semua tampak muda, tetapi mereka menanggung beban berat badan yang tidak biasa. Mereka mengenakan seragam perguruan tinggi Astral Sage, tetapi ada 4 bintang terpampang di seragam mereka. Ini semua adalah siswa Aula Bintang 4. Tidak heran mereka berjalan dengan ceroboh dalam langkah mereka. Itu alami bukan karena kecerobohan, tetapi karena terlalu akrab dengan setiap bagian sekolah. Dibandingkan dengan mereka, siswa baru harus lebih berhati-hati tentang setiap aspek kehidupan sekolah mereka. Memimpin barisan siswa Aula Bintang 4 adalah seorang pria tampan dengan wajah yang dipahat dengan baik dan mata yang cerah dan cerdas. Ketampanannya meyakinkan seperti angin mata air yang sejuk, tetapi matanya membuatmu duduk tegak dan menghormatinya. Dia juga memiliki rambut pirang yang sangat mudah dikenali. Dia memimpin siswa Aula Bintang 4 seperti bintang kecil yang mengelilingi matahari. Para pendatang baru bergegas menyingkir, menatapnya dengan gentar. Beberapa dari mereka menyapa dan tersenyum kembali pada kenalan mereka, yang membengkak dengan bangga karena diakui. Mereka menatap pendatang baru yang penasaran. Kalian tidak tahu siapa ini kan? Kata mereka, komentar mereka sengaja ditujukan pada gadis-gadis cantik. Gadis-gadis muda yang antusias menggelengkan kepala. Itu Gong Senjun, putra pemangku raja. Dia seumuran dengan putri pertama. Dia juga salah satu dari 7 pilar astral. Apakah kamu tahu mengapa mereka disebut demikian? Ini adalah kehormatan tertinggi bagi siswa di perguruan tinggi Astral Sage. Ini adalah peringkat tertinggi yang dapat dicapai siswa. Bahkan di antara 7 pilar astral, Gong Senjun mungkin saja yang terkuat. Yang berarti dia bisa dianggap sebagai siswa terkuat di perguruan tinggi Astral Sage. Banyak pendatang baru tersentak setelah mendengar ini. Anak pemangku raja, orang ini juga bangsawan. Di luar sekolah, mereka harus memanggilnya Yang Mulia. Tentu saja, di luar adalah di luar. Sebagai siswa baru, mereka jauh lebih terkesan dengan dia sebagai siswa terkuat. Mampu naik ke puncak perguruan tinggi Astral Sage, sekolah termasyhur ini, betapa hebatnya itu. Mereka segera melihat lebih dekat. Pusat kekaguman dan kejutan, Gong Senjun, berjalan melewati aula pendatang baru menuju Li Luo. Li Luo menarik napas dengan tajam. Dia menenangkan dirinya. Gong Senjun tidak mengenalnya. Dia tidak mungkin berada di sini untuknya. Dia harus berada di sini untuk angsa gemuknya. Yan Lingqing berbisik di telinganya. Tebakanmu benar, Li Luo. Saingan terbesarmu ada di sini. Tanpa memperhatikan matanya, Gong Senjun memimpin rombongan ke tempat Li Luo dan Jiang Qinghe berada. Dia tersenyum dengan ramah. Junior Jiang, aku tersesat dalam kultivasi dan melewatkan acara pemilihan mentor hari ini. Tetapi aku mendengar bahwa Junior Li Luo tampil luar biasa dan dipilih oleh mentor Qi-chan. Dia kemudian berbalik ke Li Luo. Selamat atas penampilanmu yang luar biasa, Junior Li Luo, katanya dengan suara yang menyegarkan. Li Luo memikirkan apa jawabannya untuk beberapa saat. Jika terlalu dingin, dia akan terlihat picik dan defensif. Dia membalas keramahannya. Senior Gong terlalu baik. Tidak ada yang terlalu bagus, hanya sedikit keberuntungan bahwa mentor Qi-chan menyukaiku. Wajah Jiang Qinghe netral. Itu hanya pilihan pendatang baru. Senior Gong memuji dia terlalu tinggi. Hahaha. Junior Jiang, standarmu terlalu tinggi. Tidak semua orang adalah kultivator resonansi kelas 9 alami seperti dirimu. Bahkan sebelum kamu mulai memilih, para mentor semangat ungu memperebutkanmu. Kami belum pernah melihatnya di perguruan tinggi Astral Sage dalam 100 tahun. Gong Senjun memiliki karisma yang menarik baginya, dibuat lebih menggoda dengan sikapnya yang menawan. Sulit untuk menanggung niat buruk apapun. Meskipun Jiang Qinghe mungkin tahu pikiran sebenarnya, dia tidak bisa menolaknya secara terbuka. Senior Gong, jangan meremehkan tunangan Jiang Qinghe. Dia mungkin menyembunyikan dirinya dengan baik, tetapi resonansi ganda sama langkahnya dengan resonansi kelas 9. Suara tidak ramah memotong. Duze Honglian. Dia mengintai, tinggi dan gerah. Bibirnya yang merah menyala ditampilkan dalam mimpi banyak pria. Duze Honglian. Jiang Qinghe mengakuinya dengan lembut. Sepertinya aku ingat penampilanmu tidak sebagus adikmu. Bukankah kamu bertemu aku sebagai lawan pertamamu, dan kemudian, kalah? Duze Honglian tampak siap melakukan pembunuhan. Gong Senjun memotongnya terlebih dahulu. Honglian, pendatang baru-baru saja tiba hari ini.
Bantu kami dan jangan memulai apapun di sini, katanya dengan sedikit tidak sabar. Duze Honglian menahan kata-katanya. Dia menatap Gong Senjun dengan kelembutan di matanya. Dia memang pria yang luar biasa dalam semua aspek. Jiang Qinghe tidak tertarik berlama-lama di sini. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Gong Senjun, dia membawa Yan Lingqing dan Li Luo pergi. Duze Honglian mengendus dan melangkah pergi. Hari ini telah membuat marah. Dia gagal membuat masalah bagi Li Luo, malah membuat meja berbalik padanya. Apalagi adiknya telah kalah dari Li Luo dalam pertarungan. Gong Senjun menyaksikan kedua gadis itu pergi, lalu akhirnya membiarkan secerca emosi muncul di wajahnya. Resonansi ganda, tuan muda rumah Luolan ini tidak biasa seperti rumor yang dibuatnya, pikirnya pada dirinya sendiri. Yang mulia, Anda terlalu bersikap sopan dalam usaha mendapatkan hati Jiang Qinghe. Kehebatan Anda pasti layak untuknya, kata salah satu pengikutnya dengan lembut. Li Luo mungkin memiliki perjanjian pertunangan, tapi tentunya Yang Mulia punya banyak cara untuk membatalkannya. Gong Senjun menggelengkan kepalanya dengan masam. Kamu terlalu picik. Seseorang seperti Jiang Qinghe tidak akan terikat hanya dengan pertunangan. Mereka yang bisa melihat dengan jelas tahu bahwa pertunangan itu tidak memiliki arti sebenarnya. Yang aku inginkan adalah hati Jiang Qinghe. Seseorang seperti dia tidak bisa diburu-buru, aku hanya bisa menunggu waktu dan menunggu kesempatanku. Adapun Li Luo, tidak perlu menargetkannya. Jika aku ingin memenangkan hati Jiang Qinghe, semakin aku menyerangnya, semakin dia akan membenciku. Jadi jika aku bisa, aku akan berada di sisinya. Orang lain tidak melihat bahwa mendekati Li Luo benar-benar cara terbaik untuk mendekati Jiang Qinghe. Dia tersenyum gelap, pasti akan sulit untuk dijalani. Tapi sampai tujuanku selesai, beberapa dalih diperlukan. Kemenangan adalah milik dia yang bertahan. Mengenai kelayakanku, aku juga percaya bahwa Jiang Qinghe akan datang tepat waktu. Dia melambaikan tangan untuk menutup topik. Ayo pergi. Gong Senjun tampaknya sangat menyebalkan, kata Li Luo kepada Jiang Qinghe setelah memeriksa di belakangnya. Gong Senjun jelas tertarik pada Jiang Qinghe, tetapi dia memainkan permainan yang sempurna dan tidak menyinggung. Tidak ada ancaman verbal, tidak ada gerakan melawan pertunangan mereka. Tidak ada yang bisa mereka gali. Dia ahli dalam permainan, Dik. Kamu bukan tandingannya, kata Yan Lingqing penuh perasaan. Gong Senjun adalah bangsawan, dan ayahnya, Gong Yuan, adalah pemangku raja, orang paling berkuasa di kerajaan Xia untuk saat ini. Gong Senjun sendiri memiliki bakat luar biasa, seperti yang diharapkan dari 7 pilar astral yang paling utama. Dia bahkan dikabarkan menjadi siswa terkuat. Dalam segala hal, Li Luo tidak bisa dibandingkan. Li Luo mengangguk. Tetap saja, seagung dia, tujuannya hanyalah titik awalku. Yan Lingqing memberikan anggukan terkejut dan berpikir. Memang, Gong Senjun melakukan semua yang dia bisa untuk mengamankan pertunangan dengan Jiang Qinghe. Tapi Li Luo sudah mencapai ini saat dia masih kecil bermain di lumpur. Harus kukatakan kamu cukup pandai menghibur diri sendiri, kata Yan Lingqing kasar. Li Luo mengangkat tangannya. Apa lagi yang bisa kulakukan? Orang itu benar-benar hebat. Jiang Qinghe tiba-tiba berhenti berjalan. Dia menoleh ke arahnya. Tidak perlu terlalu rendah hati. Gong Senjun adalah bangsawan, tapi apa bedanya? Kebesaran tunduk pada para ahli raja sama saja. Keluarga kerajaan juga tidak berani melanggar perguruan tinggi astral sage. Jadi pada akhirnya, kekuatan tetaplah raja. Dia mungkin salah satu dari 7 pilar astral, tapi itu hanya karena dia setahun lebih tua dari kita. Kamu memiliki resonansi ganda. Dalam beberapa tahun, siapa bilang kamu tidak akan menyusul dia? Dalam hatiku, Li Luo, kamu tidak lebih rendah dari siapapun. Matahari sore menyinari wajahnya yang cantik. Di belakangnya, arsitektur megah perguruan tinggi astral sage. Di atas, payung kanopi pohon kekuatan resonansi terbentang. Bahkan Yan Lingqing terpesona oleh betapa cantiknya Jiang Qinghe saat ini. Ditambah lagi, Jiang Qinghe sangat baik kepada Li Luo. Setelah mengenal Jiang Qinghe begitu lama, dia belum pernah melihatnya menyemangati dan menghibur pria seperti ini. Apa perasaan sesak di dadanya ini? Jika dia merasa seperti ini, bayangkan Li Luo. Dia meletakkan tangannya di dadanya sendiri, mencoba menenangkan detak jantungnya yang terlalu bersemangat. Kemarahan terbesar didedikasikan untuk yang cantik, kutipnya. Jadi, Qinghe, apa yang sebenarnya ingin kamu katakan? Tanyanya penasaran. Jiang Qinghe tersenyum padanya. Ingat janjimu padaku. Kamu menyelesaikan langkah pertama, masuk ke perguruan tinggi astral sage.
Langkah kedua, aku ingin kamu menjadi pendatang baru terkuat di perguruan tinggi Astral Sage. Gong Senjun mungkin kuat, tapi aku ingin semua orang tahu bahwa satu-satunya keunggulannya atas dirimu adalah usianya, dan tidak lebih. Jadi bagaimana jika dia adalah putra pemangku raja? Tuan muda rumah Luolanku tidak akan kalah darinya. Li Luo terkejut. Pendatang baru terkuat. Tentunya tidak perlu. Dia memprotes. Dia sudah menunjukkan kartu asnya, resonansi keduanya, ketika dia mengalahkan Du Ze Beixuan. Dan Du Ze Beixuan hanya menempati peringkat keempat. 3 di depan Du Ze Beixuan juga tidak bungkuk. Faktanya, mereka benar-benar menakutkan. Selain itu, dia cukup nyaman di mana dia berada. Pendatang baru terkuat. Lampu sorot di sana agak terlalu mencolok. Sama sekali tidak sesuai dengan keinginannya. Senyum manis Jiang Qinghe masih ada. Jika kamu menyelesaikan ini, aku akan memberimu hadiah, kamu tahu. Hadiah apa? Ketertarikan Li Luo terusik. Dia memiringkan kepalanya ke arahnya. Aku akan memberimu hadiah dengan berpura-pura tidak melihat kalian berdua, saling bertatapan mata. Li Luo hampir muntah darah. Jiang Qinghe, jangan berpikir kamu bisa mencemarkan nama baik orang lain hanya karena kamu cantik. Setelah menetapkan target pencapaian kedua untuk Li Luo, Jiang Qinghe pergi bersama Yan Lingqing, meninggalkan Li Luo yang terbata-bata dan marah sendirian. Itu terlalu berlebihan. Li Luo menggerutu. Tapi akhirnya, dia melupakan itu, tahu bahwa Jiang Qinghe hanya mencoba mendorongnya agar tidak berpuas diri setelah berhasil masuk perguruan tinggi Astral Sage. Seolah-olah dia akan melakukannya. Rumah Luolan berantakan dan orang tuanya hilang. Meskipun dia telah masuk ke perguruan tinggi Astral Sage, itu harus dibayar dengan musuh adipati baru. Dan ada Gong Senjun, seorang pria yang tersenyum dengan rencana suram untuk menjadi saingan cintanya. Kalau saja dia bisa menaikkan 1 tingkat sehari. 5 hari untuk tahap adipati, 10 hari untuk tahap raja. Dia akan membunuh Shen Jin Xiao dengan 1 tendangan dan kemudian meninju gigi Gong Senjun dari senyum cerahnya. Hanya jika dia menghela nafas. Tidak ada waktu untuk bermalas-malasan. Kurasa aku akan pergi menemui mentor baruku. Dia memeriksa lembar informasi yang dia terima. Alamat mentor Cichan tertulis dengan jelas di sana, jadi dia memeriksa arahnya dan segera pergi. Sepanjang jalan, dia melewati banyak siswa muda lainnya yang semuanya mengenakan seragam berbintik bintang perguruan tinggi Astral Sage. Jumlah bintang menunjukkan aula mana mereka berasal. Gadis-gadis cantik senior semuanya mengenakan rok pendek, memamerkan banyak kaki saat rok mereka berayun dengan cara yang menggoda. Perguruan tinggi Astral Sage memang tempat banyak godaan. Menikmati pemandangan di sepanjang jalan, Li Luo akhirnya sampai di tempat mentor Cichan. Itu adalah bangunan kecil yang tenang dengan taman kecil di depan. Bintik-bintik kecil cahaya tersebar di tanah. Li Luo melihat sosok kecil yang lucu sudah ada di sana. Sosok jam pasirnya sangat mengagumkan, dan rambutnya yang panjang dijepit di bagian atas dengan hiasan kupu-kupu. Angin lembut bermain-main menarik sudut roknya, merayu untuk menampilkan beberapa inci kaki yang cantik. Wajahnya juga sangat cantik, dengan mata besar yang jernih yang menceritakan banyak cerita, dan hidung dan mulut yang mungil. Bai Mengmeng. Li Luo berjalan dan menyapanya sambil tersenyum, lingkaran, Bai Mengmeng. Panggilannya yang tiba-tiba membuatnya melompat, dan dia dengan cepat menatapnya. Wajahnya memerah ketika dia melihat wajahnya, lingkaran, katanya lemah lembut. Dan kemudian dia melihat ke bawah ke tanah lagi, jari-jarinya saling bersilangan. Wow, ini adalah rasa malu yang ekstrim. Jadi ini yang disukai Yulang. Sayang sekali langit telah tuli terhadap keinginannya. Dia telah bekerja sama dengan Bai Doudou sebagai gantinya. Bai Doudou sepertinya menolak semua kelembutan. Yulang mungkin akan dipukuli setiap hari. Apakah ini tempat mentor Cichan? Kenapa kamu tidak masuk? Li Luo bertanya. Mentor Cichan berkata bahwa kita harus masuk begitu kita semua di sini, jawab Bai Mengmeng dengan sungguh-sungguh. Dia melihat sekeliling. Ada 1 orang lagi kan? Disebut Xinfu. Dia benar-benar kurang tepat waktu, si pemalas itu. Bai Mengmeng terdiam sesaat, lalu dia menunjuk ke bayangan yang bersandar di pohon. Dia ada di sana. Dia ada di sini lebih awal, kita sebenarnya menunggumu. Li Luo menoleh melihat dari dekat, dia melihat sosok gelap di tempat teduh, berpakaian serba hitam. Pria itu bahkan mengenakan tudung yang menutupi separuh wajahnya. Matanya melayang untuk bertemu dengan mata Li Luo, lalu menjauh. Ada perasaan canggung. Untungnya, pintu terbuka dengan sendirinya,
dan ketiganya melihat sekeliling sebelum masuk. Mereka mengambil jalan berbatu melewati semak-semak bunga dan melihat paviliun luas di tengah tanaman hijau. Tirai bambu menjuntai di semua sisi, dan lonceng angin menghiasi setiap sudut. Angin sepoi-sepoi membuat mereka berdenting lembut, suara yang menenangkan mereka. Masuk, sebuah suara yang renyah memanggil. Ketiganya dengan patuh maju melewati tirai bambu. Bagian dalamnya bersih dan rapi, dengan hanya 3 futon yang ditempatkan di tengah di depan meja pendek. Seorang wanita sedang duduk bersila di belakang meja, mengenakan jubah mentor. Bintang-bintang ungu berkilauan di jubahnya, penuh teka-teki dan menakjubkan. Mereka adalah tanda seorang ahli adipati. Ketiganya mencoba menilai mentor Cichan secara diam-diam, terpesona dengan melihat mentor semangat ungu ini dari dekat. Rambutnya diikat rapi di belakangnya dengan pita sutra biru, tetapi mereka tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dia telah menutupi sebagian besar dengan kerudung hitam yang hanya membuat mata dingin itu terbuka. Jubahnya yang sedikit longgar pasti menyembunyikan beberapa lekuk di bawahnya. Dia memiliki daya tarik menyendiri yang memotong kecerdasan seperti halnya fisik. Salam, mentor. Ketiganya segera memberikan penghormatan mereka. Duduk. Dia menunjukkan 3 futon. Mereka duduk. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi muridku. Menurut aturan perguruan tinggi Astral Sage, aku akan membimbing kultivasimu dan melihatmu sejauh yang aku bisa, katanya secara teknis. Mereka mendapat perasaan bahwa dia tidak terlalu tertarik pada mereka. Atau dalam hal apapun. Terima kasih, mentor, jawab mereka dengan patuh. Tidak perlu. Ini adalah tugasku. Semakin baik kinerja herbal, semakin tinggi nilai evaluasiku dari sekolah, dan semakin besar hadiahku. Ada apa? Kamu pikir kami adipati tinggal di sekolah untuk mengajar karena panggilan jiwa? Jawabannya yang belak-belakan sangat mengejutkan, dan ketiganya tersenyum malu-malu. Guru sialan, jika Anda begitu belak-belakan, bagaimana kita bisa memupuk hubungan guru-murid yang baik dengan kesanmu yang buruk itu? Di sekolah, aku akan memberi kalian sumber daya yang cukup. Tentu saja, kalian juga harus bekerja keras, kalian tidak bisa menyalahkan reputasi mentormu jika siswa kilau emas yang luar biasa mencuri semua sumber daya kalian. Yang perlu kamu lakukan adalah fokus pada kultivasi. Abaikan yang lainnya. Jika ada serangan kotor, aku akan memblokir semua yang melanggar aturan. Li Luo bisa merasakan matanya menatapnya saat dia mengatakan ini. Dia jelas mengacu pada Shen Jin Xiao. Dia tersentuh. Jika dia tidak khawatir tentang kesan pertamanya yang hancur, dia akan melompat ke atasnya dan memeluk kaki indahnya dan memohon perlindungan. Masing-masing dari kalian memiliki kelebihannya masing-masing. Li Luo memiliki resonansi ganda. Xin Fu memiliki resonansi bayangan yang langka. Bai Mengmeng mungkin yang terlemah dari kalian bertiga, tetapi resonansi kupu-kupu air mimpi buruknya istimewa. Ini adalah salah satu dari sedikit resonansi binatang air langka yang dapat memurnikan cairan roh dan cahaya pemurni. Dia mungkin tidak sekuat dirimu, tapi dia jenius dalam meneliti cairan roh. Aula pengrajin resonansi telah berusaha mengamankannya untuk waktu yang lama, lanjut mentor Cichan. Bai Mengmeng menundukkan kepalanya dengan malu-malu karena dipuji. Dia tiba-tiba merasakan tatapan terbakar dan mengintip dengan malu-malu untuk melihat Li Luo menatapnya dengan lapar. Dia menelan sedikit air liur. Seolah-olah dia juga siap untuk menelannya. Dia gemetar ketakutan. Orang ini cukup tampan, tapi dia menakutkan. Biarkan aku memberi kalian beberapa berita penting selanjutnya. Tapi sebelum itu, kalian masing-masing dapat mengajukan satu pertanyaan kepadaku. Mentor Cichan memiliki cara berbicara yang lugas dan meyakinkan. Li Luo mengintip 2 lainnya. Xin Fu bisu seperti melon. Bahkan, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Bai Mengmeng sangat pemalu, jadi dia sedikit ragu, tetapi dia akhirnya mengangkat tangannya. Silahkan. Mata Li Luo agak serius, tetapi tidak ada keraguan dalam pertanyaannya. Mentor, apa itu perang bangsawan? Ketika dia bertanya, sepertinya lonceng angin menjadi tenang dan angin mati. Selimut keheningan tiba-tiba menimpa mereka, disebabkan oleh perubahan suasana hati ahli adipati di depan mereka. Di dalam paviliun, angin dan lonceng yang mereda membuat keheningan terdengar. Li Luo menatap lurus ke arah mentor Cichan. Ketenangannya tampaknya sedikit tergelincir, dan dia menutup semua suara dengan memanipulasi energi alam duniawi di sekitar mereka. Jelas, perang bangsawan adalah istilah penting bahkan untuk ahli adipati seperti dia. Xin Fu dan Bai Mengmeng juga menatapnya dari samping.
Pertanyaan orang ini tampaknya telah berhasil meresahkan bahkan mentor mereka. Mereka samar-samar pernah mendengar tentang perang bangsawan sebelumnya, tetapi mereka sama-sama tidak tahu apa-apa tentang itu. Bagaimanapun, itu sangat jauh dari kehidupan mereka. Keheningan berlanjut beberapa saat, karena orang tuamu, mentor Cichan sendiri memecahkan kesunyian. Li Luo mengangguk dengan sungguh-sungguh. Pertanyaanmu, katanya perlahan, benar-benar menyentuh inti dari apa yang akan saya ceritakan selanjutnya. Tentang kebenaran dunia ini, mereka bertiga bingung. Kebenaran dunia ini. Pertama, aku perlu menjelaskan dunia ini, kalian semua tahu tentang kerajaan Xia. Kalian juga tahu bahwa ada kerajaan lain selain Xia. Tapi bagaimana dengan di luar itu? Dia bertanya. Ketiganya berjuang untuk memproses ini. Bagi mereka, kerajaan Xia cukup besar, jauh melampaui harapan untuk menaklukkan. Sulit bahkan untuk memikirkan kehidupan di luar Xia ketika hal itu tidak terlalu membuat mereka khawatir. Kerajaan Xia terletak di benua ilahi timur, di mana ada faksi-faksi yang berlimpah seperti bintang-bintang. Kerajaan Xia termasuk salah satu kekuatan terkuat di sini, tapi kita bukannya tanpa musuh. Ada tiga lainnya di sini sama seperti kita, kuat seperti kerajaan Xia. Mereka adalah Istana Singa Emas, Kekaisaran Pasir Besi, dan Dinasti Matahari Suci. Di luar benua ilahi timur, ada 9 benua ilahi lainnya. 10 benua ilahi membentuk fondasi semua umat manusia. Petik 2. Informasi ini sangat mencengangkan. Skala dunia yang tipis adalah sesuatu yang sulit untuk segera diproses. Kerajaan Xia yang selalu menjadi dunia mereka, betapa kecilnya itu sebenarnya. Di tiga negara ini, ada juga perguruan tinggi Sage yang kekuatannya sebanding dengan perguruan tinggi Astral Sage. Ia menatap ketiga muridnya. Apakah kalian tahu mengapa sekolah-sekolah ini ada? Mengapa mereka dibangun? Ketiganya menggelengkan kepala dengan bodoh. Karena federasi akademik. Ada tanda hormat di matanya ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Federasi akademik. Dia mengangguk. Federasi akademik adalah salah satu entitas paling kuat di dunia ini. Semua sekolah elit di 10 benua ilahi adalah anggotanya, perguruan tinggi Astral Sage adalah salah satunya. Mereka menarik napas dengan tajam. Tubuh yang sangat kuat. Mereka bergidik memikirkan itu, perguruan tinggi Astral Sage sudah menjadi kekuatan yang tak terduga bagi mereka. Tapi sekarang mentor Cichan memberitahu mereka bahwa kekuatan yang sama tersebar di mana-mana, dan perguruan tinggi Astral Sage hanyalah anggota dari federasi akademik yang lebih besar ini. Seberapa kuatkah federasi itu? Itu benar-benar sulit untuk dipahami. Li Luo sedang memikirkan hal lain, apa alasan keberadaan kekuatan seperti itu? Untuk memerintah 10 benua ilahi. Kalian mungkin berpikir mengapa entitas seperti federasi akademik ada, lanjutnya, seolah membaca pikiran mereka. Federasi akademik ada karena makhluk lain ada. Dia menekankan kata itu, mengucapkannya dengan kebencian yang tidak seperti biasanya. Ketiganya merasa kedinginan. Untuk beberapa alasan, naluri mereka mengatakan kepada mereka untuk sangat takut. Apa itu? Li Luo akhirnya menekan. Dikatakan bahwa bertahun-tahun yang lalu, peradaban manusia mencapai era kemasan. Pada masa itu, teknologi yang tak terhitung jumlahnya lahir. Kekuatan umat manusia luar biasa. Kami makmur, dan sebagai hasilnya, kami melanggar alam itu sendiri. Perubahan yang menghancurkan terjadi, sebuah refleksi dari dunia kita muncul. Dunia yang dipantulkan itu dikenal sebagai dunia bayangan. Li Luo berpegang pada setiap kata, luar biasa kedengarannya. Dunia lain, seberapa kuat itu? Seberapa kuat manusia saat itu? Apakah rata-rata orang adalah seorang adipati atau semacamnya? Dunia yang dipantulkan bukanlah masalah yang terlalu besar ketika pertama kali muncul. Tapi kami tidak tahu bahwa itu bisa mengumpulkan pikiran jahat dari seluruh umat manusia. Pada titik tertentu, dari niat jahat, makhluk lain lahir. Mereka mewarisi kekuatan manusia, dan tumbuh kuat dengan sangat cepat. Makhluk lain tidak dapat diketahui, tidak dapat disentuh. Mereka sangat berbahaya dan sulit dihancurkan. Terlebih lagi, mereka dapat menggerogoti pikiran kita dengan pengaruhnya yang merusak. Makhluk lain ini seperti wabah, virus. Ketika mereka muncul di dunia ini, mereka menyebabkan banyak hal merusak, membunuh, dan menciptakan kekacauan. Makhluk lain lahir dari kejahatan umat manusia, dan mereka menggulingkan kita dari kemuliaan kita. Setelah bertahun-tahun perang dan pembersihan yang tak terhitung jumlahnya, kita manusia akhirnya berhasil mengumpulkan energi besar yang diperlukan untuk memisahkan kedua dunia, menghentikan korupsi dari dunia yang tercermin.
Tetapi tidak sepenuhnya. Medan pertempuran bangsawan adalah tempat-tempat di mana dunia kita bergabung dengan alam bayangan. Pembunuhan tidak pernah berhenti sejak itu. Keberadaan Federasi Akademik adalah untuk membasmi dan mengusir makhluk lain. Itu ada untuk makhluk lain, kalian bahkan bisa mengatakan bahwa itu melindungi kelangsungan hidup semua umat manusia. Mulut Li Luo agak kering. Jadi Raja dan Adipati memasuki medan perang bangsawan untuk melawan makhluk lain dan menghentikan mereka menyerang dunia kita. Cichan terdiam beberapa saat. Ya, akhirnya dia berkata, medan perang bangsawan itu brutal, jauh lebih dari yang bisa kau bayangkan. Ini juga mengapa hanya Raja dan Adipati yang bisa masuk. Hanya mereka yang memiliki peluang untuk selamat. Ketika para Adipati pergi ke perang bangsawan, bahkan tidak satu dari 10 berhasil keluar hidup-hidup. Li Luo merasa kedinginan saat itu, keputusasaan dingin yang mendinginkan setiap inci tubuhnya. Orang tuanya telah pergi ke bahaya besar. Kenapa mereka harus pergi? Li Luo bertanya, gemetar. Karena jika Raja dan Adipati tidak pergi, maka makhluk lain akan memasuki dunia kita. Kehancuran dan pembunuhan yang akan mereka bawa tidak terbayangkan. Kenapa orang tuaku? Li Luo memohon. Jika medan perang bangsawan adalah tempat yang begitu mengerikan, tempat di mana bahkan para ahli Adipati tidak dapat melindungi diri mereka sendiri, mengapa Li Taixuan dan Tan Tailan melemparkan dia dan Jiang Qing'e ke belakang dan pergi ke depan? Pakar Adipati lainnya memperlakukannya dengan waspada seperti harimau lapar. Tapi mereka telah pergi ke depan. Aku mengerti pemikiranmu. Tidak semua ahli Adipati memiliki keberanian untuk memasuki medan perang bangsawan, karena tingkat kematiannya terlalu tinggi. Manusia pernah mencoba untuk tidak masuk ke medan pertempuran bangsawan. Tetapi pada akhirnya, itu mengakibatkan wabah mereka makhluk lain. Mereka merajalela di seluruh benua ilahi, menimbulkan kehancuran di luar imajinasi. Melalui eksperimen selama bertahun-tahun, kita menemukan bahwa begitu jumlah raja dan adipati turun di bawah level tertentu, wabah lainnya dipicu, kita tidak punya pilihan selain mengirim bala bantuan. Tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah adipati, katanya lembut. Ketiganya kaku karena ketakutan sekarang, makhluk lain ini tampaknya memaksa manusia untuk mengorbankan aliran raja dan adipati yang tidak pernah berakhir sebagai pengorbanan. Medan perang bangsawan terlalu berbahaya, dan akhirnya kita semua menggunakan undian untuk memilih kandidat berikutnya. Ini dikenal sebagai lotere kematian, dibagi menjadi slip putih dan hitam. Putih berarti kehidupan, hitam berarti kematian. Mereka yang menarik hitam dikirim ke medan perang bangsawan. Cichan menatap Li Luo. Kedua orang tuamu menarik slip hitam. Mereka pergi ke medan perang bangsawan. Mereka tidak ingin meninggalkanmu, tetapi mereka harus melakukannya. Tidak ada yang bisa menentang lotere kematian. Mereka yang melakukannya, wajahnya menjadi sangat serius. Tidak memiliki tempat untuk berada di seluruh 10 benua ilahi. Keheningan menyambut ucapan Cichan. Ketiga siswa itu masih terguncang oleh besarnya informasi yang baru saja mereka terima. Tidak ada yang memberi tahu mereka tentang kenyataan kejam dunia mereka sebelumnya. Namun, mereka mengerti. Berita seperti itu akan menyebabkan kepanikan yang meluas. Itu sebaiknya disimpan rapat. Medan perang bangsawan itu istimewa. Meskipun kematian dan bahaya ada di mana-mana, mereka datang bersamaan dengan peluang. Menurut beberapa statistik kasar, ada jauh lebih banyak adipati yang naik menjadi raja di medan perang bangsawan dibandingkan dengan rekan-rekan mereka di luar. Ada juga banyak adipati pemberani yang secara sukarela pergi dan melatih diri mereka sendiri. Tapi apakah sukarelawan atau wajib militer? Semua orang yang pergi ke medan perang bangsawan pantas mendapatkan rasa hormat kita, katanya lembut sambil menatap Li Luo. Karena mereka telah pergi, kita yang tersisa dapat berkultivasi dengan damai dan memperbaiki diri. Mereka adalah pahlawan. Li Luo terdiam. Pahlawan. Dia merasa sedikit sakit. Diberi pilihan, orang tua mana yang rela meninggalkan anak mereka ke tempat kematian itu. Meskipun medan perang bangsawan adalah saluran utama yang melaluinya makhluk lain memasuki dunia kita, itu bukan satu-satunya. Makhluk lain terus-menerus membuka jalur baru, yang kita sebut nes portal lain. Nes portal lain tidak dapat diprediksi. Setiap kemunculan yang tidak terduga menyebabkan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh negara bahkan telah dimusnahkan sebelumnya, tanpa ada yang tersisa hidup dalam radius 10.000 mil. Nes portal lain adalah tujuan suram dari Federasi Akademik. Begitu satu muncul, semua sekolah harus segera mengirimkan yang terbaik untuk memusnahkannya. Berbagai negara terus-menerus terkunci dalam konflik tanpa akhir, dan bahkan sekolah-sekolah selalu bersaing.
Tetapi melawan makhluk lain, semua perbedaan dikesampingkan. Dia berbicara dengan lembut, mengetahui dampak dari apa yang baru saja dia jatuhkan pada anak-anak ini. Dalam beberapa saat, gelembung damai mereka telah hancur. Sekarang mereka dihadapkan pada kenyataan yang lebih besar, dan stres mereka bertambah parah. Tidak perlu terlalu khawatir tentang ini. Makhluk lain adalah ancaman umum bagi seluruh umat manusia, tapi itu bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan anak-anak. Jika langit runtuh, orang yang lebih tinggi akan menahannya, dia menyindir dengan jenaka. Mereka memaksakan senyum. Berita seperti itu perlu waktu untuk dicerna. Tapi dia memang benar, informasi seperti itu dimaksudkan untuk memperluas wawasan mereka. Mengingat kekuatan mereka saat ini, mereka tidak memiliki kemampuan maupun posisi untuk mengkhawatirkan makhluk lain. Itu adalah masalah yang jauh. Tapi sekarang Li Luo mengerti mengapa Jiang Qinghe begitu diam tentang topik itu. Itu hanya akan menambah kekhawatirannya yang tidak perlu. Dia tidak bisa pergi menyerbu ke medan perang bangsawan di mana orang tuanya berada, tidak peduli seberapa khawatirnya dia. Dia merasakan lagi betapa pentingnya menjadi kuat. Makhluk lain harus dikesampingkan. Dia harus khawatir tentang menaklukkan perguruan tinggi Astral Sage terlebih dahulu. Tidak peduli seberapa menakutkan mereka tidak bisa lebih menakutkan daripada dia mati dalam 5 tahun kan. Bagaimana dia bisa takut pada apapun jika dia sudah mati? Ini sepertinya sedikit mengurangi sesak di dadanya. Saat mereka masing-masing menangani informasi dengan cara mereka sendiri, suasana ketegangan perlahan surut. Mentor Cichan tidak berbicara lebih jauh tentang makhluk lain atau medan perang bangsawan. Mulai sekarang, kalian bertiga akan tinggal di gedung yang berdekatan. Ada 3 lantai, 1 untuk kalian masing-masing. Aku secara individual akan menginstruksikan Anda setiap hari selama kultivasi, dan juga memberi sumber daya kultivasi untuk kalian. Mata Li Luo berbinar. Bisakah kita mendapatkan cairan roh dan cahaya pemurnian? Dia bertanya dengan penuh semangat. Aku hanya butuh yang kelas 6. Tidak terlalu banyak, bahkan 10 sebulan sudah bagus. Dia menatapnya. Kamu pikir perguruan tinggi Astral Sage adalah badan amal? Dia menuntut. Siapa yang akan membayar 10 cairan roh kelas 6 sebulan? Bagaimana dengan 5? Li Luo membantah. Tidak ada. Perguruan tinggi Astral Sage tidak membagikan cairan roh seperti door prize. Dia membentaknya. Tetapi jika kamu benar-benar membutuhkan cairan roh dan cahaya pemurni, aku dapat membantumu berbicara dengan aula pengrajin resonansi. Mereka menghasilkan beberapa, tetapi kamu harus membayar. Karena kamu seorang siswa sekolah, mereka mungkin memberimu 10 diskon %. Membayar. Itu menyebalkan. Li Luo menghela nafas. Dia mengira segalanya akan berjalan sedikit lebih lancar. Mentor, bolehkah aku mengajukan pertanyaan lain? Dia mencoba lagi. Dia menatapnya, lalu pada Bai Mengmeng dan Xin Fu, yang diam. Li Luo ini adalah orang yang sulit diatur. Silahkan. Tolong, dia bertanya dengan serius, maukah Anda memberitahu saya cara mendapatkan esensi kerajaan? Esensi kerajaan. Dia mengulangi. Kamu benar-benar bukan orang yang memiliki selera rendah ya. Katanya dengan humor kering dalam suaranya, esensi kerajaan adalah sumber daya yang berharga di sekolah. Jika kamu berkontribusi pada sekolah, kamu mungkin akan dihargai dengan beberapa. Apa yang dianggap sebagai kontribusi? Tanyanya penasaran. Sebagai contoh, meraih kemuliaan untuk sekolah dan sebagainya. Bukankah aku baru saja memberitahu bahwa perguruan tinggi Astral Sage tidaklah tanpa pesaing? Bahkan di benua ilahi timur, persaingan tak berujung. Kekuatan sebanyak bintang, dan perguruan Sage tidak langka. Mereka sudah pasti adalah pesaing kita. Siapa yang tidak ingin menjadi sekolah terkuat di benua ilahi timur? Kamu harus tahu bahwa sekolah terkuat di benua ilahi timur sangat didukung dengan sumber daya dari federasi akademik. Seluruh sekolah mendapat manfaat. Persaingan untuk memenangkan gelar itu sangat ketat. Dan tentunya persaingan itu tidak boleh antar mentor atau kepala sekolah. Itu tidak pantas. Harus dalam kompetisi antar siswa. Jika kamu melakukannya dengan baik di kompetisi itu, sekolah akan dengan senang hati memberikan semua esensi kerajaan yang kamu inginkan. Wajah Li Luo jatuh. Ini sangat mirip dengan proses yang sama dengan Akademi Southwind. Bukankah Southwind sama terobsesinya untuk menjadi sekolah terbaik di Provinsi Tianshu? Perguruan tinggi Astral Sage sama dangkalnya. Ironi macam apa ini? Lebih penting lagi, dia hanya seorang siswa aula bintang 1. Di mana dia akan mendapatkan sumber daya untuk memperjuangkan perguruan tinggi Astral Sage. Jelas,
Itu untuk siswa yang lebih kuat di Aula Bintang 4, atau mereka yang seperti Jiang Qing'ekan. Selain kompetisi antar sekolah, jika kamu bisa mendapatkan 5.000 poin di sekolah, kamu juga dapat menukarkan esensi kerajaan, tambah Cican. Poin sekolah. 5.000. Ketiganya tampak penasaran. Tidak ada yang aneh tentang itu. Penampilan dan misi harianmu akan memberimu poin. Ujian setiap bulan, misi sekolah, ada banyak cara untuk mendapatkan poin. Sistem poin sekolah dimaksudkan untuk mendorong kultivasi siswa. Ini adalah waktu metode yang diuji. Jangan meremehkan poin-poin ini. Mereka tidak hanya bisa memberimu banyak sumber daya kultivasi khusus yang hanya dimiliki sekolah, mereka bahkan bisa memberimu seni kultivasi tingkat adipati. Mereka memiliki banyak kegunaan, dan mereka akan mengikutimu sepanjang kehidupan sekolah kalian. Ini terbaik untuk mengumpulkan poin-poin itu dengan rajin, dia menasihati mereka. Ujian bulanan. Li Luo mengulangi dengan ragu. Poin sekolah ini sepertinya sulit didapat. Mungkin dia bisa membelinya dari orang lain dengan Sky Gold. Segala macam pikiran cerdas bermunculan di kepalanya. Bagaimanapun, dia adalah tuan muda rumah Luolan. Dia masih memiliki semacam dukungan. Mentor Cican sepertinya membaca pikirannya. Poin harus diperoleh secara individu. Poin tidak dapat ditukar, dan sekolah menghukum keras tindakan tersebut. Setiap siswa harus menghormati ini dengan baik. Li Luo tersipu dalam hati, tetapi dia tidak menunjukkan apa-apa di luar. Dia menoleh ke Bai Mengmeng dan Xin Fu. Dengar itu, Guis, ingat ajaran mentor, dan jangan menodai nama kelompok kita. Bai Mengmeng mengedipkan matanya dengan polos. Xin Fu hanya menatapnya. Juga, kalian bertiga adalah satu kelompok mulai sekarang. Jika ada misi, kalian bertiga mungkin akan bergerak bersama. Sebaiknya kalian memilih pemimpin kelompok di antara kalian sendiri. Seseorang untuk menyelesaikan masalah internal ketika mereka muncul, lanjutnya. Pemimpin. Li Luo mundur ke dalam. Tidak ada hak istimewa dan semua tanggung jawab. Jelas eufemisme untuk kambing hitam. Tidak, terima kasih. Hanya anak sial yang akan dibebani dengan peran seperti itu. Li Luo memasuki kondisi perhatian penuh. Dengan matanya, dia mengamati hidungnya. Dengan hidungnya, dia menghirup aroma keberadaannya. Dia damai, dia tidak terlihat. Saat salah satu dari dua lainnya mengeluarkan suara, dia akan melompat ke belakang mereka, dengan dukungan penuh, tidak ada pertanyaan yang diajukan. Xin Fu bergerak. Para pemuda, mereka hanya tidak bisa diam. Li Luo bisa merasakan gangguan di sisinya. Dia tersenyum dalam kemenangan. Xin Fu mengangkat tangannya. Suara berbisik keluar dari balik tudungnya. Aku, menyerah. Bai Mengmeng menatap lantai. Aku juga, katanya dengan suara kecil. Mentor Cican mengangguk, lalu berpaling ke Li Luo. Mereka menyerah. Itu berarti Li Luo adalah pemimpin, katanya dengan tegas. Senyumnya membeku di wajahnya. Dia mengumpat dalam hati. Sialan, dia telah menurunkan kewaspadaannya. Badut-badut ini bahkan lebih lemah dari yang dia bayangkan. Aku masih mengamati kalian, tapi kalian menyerah padaku. Semangat juang macam apa itu? Di gedung lain, sementara Li Luo disabotase untuk menjadi pemimpin secara mutlak. Yulang sedang duduk dengan patuh di futonnya, dengan Bai Doudou dan pemuda lain bernama Qiu Luo di kiri dan kanannya. Di depan mereka ada seorang pria berambut acak-acakan yang secara keseluruhan terlihat sangat lusuh. Dia berbaring dengan malas. Ini adalah mentor semangat ungu bernama Mier. Yah, aku sudah memberitahu kalian semua yang perlu kalian ketahui. Pokoknya, bekerja keraslah, kata Mier sambil berdiri. Ada lagi yang ingin ditanyakan. Yulang dan Bai Doudou menggelengkan kepala, tapi Qiu Luo menatap Yulang dengan angkuh. Mentor, aku ingin tahu mengapa kami memiliki rekan setim yang lemah. Terus terang, dia hanya akan menyeret kita ke bawah. Dia bahkan mungkin mempengaruhi skor evaluasi tim kita. Kelopak mata Yulang berkedut, tapi senyumnya tetap di tempatnya. Dia tetap diam. Bai Doudou sedikit mengernyit. Mentor Mier balas tersenyum. Kenapa kamu harus meremehkan rekan setimmu begitu? Aku tidak meremehkannya. Itu hanya levelnya. Aku tidak suka membawa beban mati. Resonansi kelas 6, kultivasi segel ke-9. Dia tidak cocok untuk menjadi rekan setimku. Mentor Mier mengelus dagunya. Yah, aku sendiri memiliki resonansi angin kelas 6 ketika aku menjadi adipati. Qiu Luo terkejut. Tapi tetap saja, tidak setiap kultivator resonansi kelas 6 dapat mencerminkan prestasi mentor, bantahnya.
Mentor Mier tersenyum. Yulang mungkin tidak berbakat secara alami sepertimu, tapi dia akan menjadi rekan setim yang baik. Percayalah padaku. Dia berbalik dan pergi. Qiu Luo menggelengkan kepalanya dengan frustrasi. Aku tidak tahu bagaimana kamu meraba-raba jalanmu menjadi jimat ungu, tetapi jika kamu memaksa masuk ke kelas di atas kelasmu sendiri, satu-satunya yang akan menderita adalah dirimu sendiri. Kamu akan melihat bahwa bahkan siswa kilau emas akan menyusulmu, katanya sebagai kata perpisahan. Yulang sedikit mengernyit saat melihat Qiu Luo pergi. Ejekan hanyalah udara panas. Jika kamu percaya pada dirimu sendiri, bekerja keraslah dan kejar dia, kata Bai Doudou dengan netral. Satu-satunya hal yang dilakukan cemoohan adalah bahan bakar motivasiku. Yulang bersumpah. Qiu Luo, Bai Doudou mengangguk pada dirinya sendiri. Yulang mungkin tampak bandel, tapi dia pria yang sangat bersemangat. Mungkin beberapa provokasi dari Qiu Luo akan menjadi semangat konstruktif baginya. Aku akan meminta saudaraku yang baik, Li Luo, untuk menghajarnya. Yulang selesai dengan kemenangan penuh dendam. Bai Doudou hampir menggigit lidahnya. Dia mencengkeram dadanya. Betapa naifnya dia selama ini. Apakah dia benar-benar percaya pada pria ini selamanya? Dia menembaknya dengan tatapan jijik dan berbalik juga. Yulang memperhatikannya pergi. Dia tertawa pahit dan kemudian menghela nafas. Tampaknya menjadi siswa semangat ungu tidak akan berarti berjalan-jalan di taman. Kalian minum. Lu Qinger menatap pria parubaya kekar yang menyeringai saat dia memegang toples anggur. Dia berbicara kepada mereka dengan suasana yang bersahabat, seolah-olah siap untuk menuangkan untuk mereka jika mereka menunjukkan minatnya. Lu Qinger sedikit bermasalah. Ini adalah mentor semangat ungunya, Cao Sheng. Dia tidak terlihat bisa diandalkan sama sekali. Dia menghela nafas dalam. Di sampingnya, Yin Yue juga menggelengkan kepalanya. Dia tampak seperti wanita yang cukup berbudaya. Sepertinya hanya mereka berdua yang waras di ruangan itu. Yang membawanya ke orang terakhir. Qin Zulu berdiri tanpa ekspresi di sudut, meninggalkan jarak 800 meter yang sehat dan wajar antara dia dan para gadis. Jika bukan karena batas ruangan, Lu Qinger yakin dia bahkan tidak akan terlihat. Apakah dia begitu takut pada wanita? Lu Qinger menggelengkan kepalanya, berbagi pandangan putus asa dengan Yin Yue. Kenapa aku tidak berada dalam kelompok yang sama dengan Li Luo? Lu Qinger menggertakkan giginya. Dia sangat berharap untuk itu. Hehehe, Qinger. Mentor Cao Sheng cegukan hangat padanya. Lu Qinger memaksakan senyum tidak nyaman, mentor. Bagaimana ibumu? Dia tiba-tiba bertanya dengan kasar. Ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Yin Yue melihat ke atas, rasa ingin tahu jelas di wajahnya. Bahkan Qin Zulu telah melihat ke atas. Mentor kamu, kenal ibuku? Lu Qinger bertanya dengan tidak yakin. Oh ya, teman lama, kata Cao Sheng dengan desahan lembut yang mengisyaratkan sebuah cerita yang dalam. Aku tidak bisa tidak mengingatnya begitu aku melihatmu. Kamu tidak memilihku karena itu kan, mentor? Dia bertanya dengan tajam. Oh tidak, tidak. Potensimu membuat kamu memenuhi syarat untuk menjadi siswa semangat ungu, Qinger. Jangan merendahkan dirimu sendiri, dia buru-buru menjelaskan. Dia mengepalkan tinjunya dengan curiga. Dia terlihat sangat bersalah. Dia harus bertanya kepada ibunya dengan benar pada perjalanan pulang berikutnya. Aku hanya punya satu perintah untuk kalian bertiga. Jadilah kelompok terkuat di antara para pendatang baru, kata Shen Jin Xiao, mata dingin memandang Wang Hejiu, Du Zebeixuan, dan Qi Luoxi. Di bawah nadanya yang tenang, ada tuntutan implisit dari penyerahan mutlak, dan ancaman akan apa yang akan terjadi sebaliknya. Ketiganya mengangguk dengan serius. Beixuan, kamu kalah dari Li Luo dalam acara pemilihan, tetapi tidak perlu berkecil hati. Kamu hanya terkejut oleh resonansi gandanya. Resonansi kedua Li Luo adalah tingkat rendah. Potensinya terbatas. Tatapan dinginnya melekat pada Du Zebeixuan. Aku harap kamu bisa menebus dirimu lain kali kamu menghadapinya. Siswa Shen Jin Xiao tidak kalah dari orang yang sama dua kali. Bukankah begitu? Du Zebeixuan berkeringat karena tekanan. Jangan khawatir, mentor. Saya akan berkultivasi sekeras mungkin untuk menghilangkan rasa malu ini. Mata Shen Jin Xiao menjentikkan ke bawah, jika kalah lagi, dan aku harus membuat Wang Hejiu memenangkan kembali harga dirimu. Wang Hejiu membuka kipas gioknya, tersenyum sambil mengetukkannya ke telapak tangannya. Li Luo, Lu Qinger telah mengorbankan dirinya melawan dia, semua untuk orang ini. Jika diberi kesempatan,
dia akan senang menguji kekuatan resonansi ganda Tuan Muda Luolan. Jika Tuan Muda kalah, mungkin Lu Qinger akan memberinya kesempatan. Bayangan tangan porselennya yang tak bercacat masih tetap segar dalam ingatannya. Dia adalah seorang perfeksionis, dan dia menghargai yang sempurna. Tangan ramping seperti batu giok itu adalah karya seni yang sempurna. Jika dia bisa menempelkannya ke dadanya, itu akan menjadi kesenangan terbesar dalam hidup. Jika kamu membutuhkan sesuatu, katakan saja. Dia tersenyum pada Du Ze Beixuan. Du Ze Beixuan balas menatapnya tanpa emosi. Dia kemudian membungkuk pada Shen Jin Xiao dan pergi. Pagi selanjutnya, Li Luo telah bangkit dan mandi. Dia berdiri di balkon di lantai 3, melihat ke halaman. Di seberang tanaman hijau yang ditaman dengan hati-hati, dia bisa melihat sekelompok siswa mengenakan baju zirah khusus yang berat dan berlari dalam irama, keringat mengalir di punggung mereka. Armor berat ini mampu menekan kekuatan resonansi seseorang. Oleh karena itu, pemakainya harus terus-menerus mengeluarkan kekuatan resonansi untuk melawan beratnya, atau dihancurkan di bawahnya. Secara pribadi, para siswa memberinya julukan baju besi troll. Ini adalah kehidupan di perguruan tinggi Astral Sage. Penuh harapan dan cahaya. Li Luo meregangkan tubuh dengan malas. Dia menepuk perutnya yang keroncongan dan kemudian turun ke bawah. Di lantai kedua, dia melihat sebuah kanvas dipasang, dan sosok berjubah hitam membungkuk di atasnya, menggerakkan kuasnya dengan sangat konsentrasi. Li Luo berjalan mendekat. Pagi, Xin Fu, sapanya. Xin Fu meliriknya dari balik tudungnya dan memberinya anggukan yang nyaris tak terlihat. Setelah seharian bersama, Li Luo sudah tahu bahwa dia sangat pendiam. Dia seperti bayangan hidup. Jika kamu tidak memperhatikannya, kamu akan benar-benar lupa bahwa dia ada di sana. Tetap saja, Li Luo adalah pemimpinnya, jadi dia merasa harus menunjukkan perhatian pada rekan satu timnya. Dia berdiri di samping Xin Fu dan melihat lukisannya. Dia menggaruk dagunya dan menghargai pekerjaannya. Gambar ayammu memiliki pesona yang luar biasa. Kuas Xin Fu berhenti. Beberapa detik kemudian, dia dengan tenang berkata, aku sedang menggambar burung phoenix. Li Luo hampir jatuh ke belakang. Dia menatap ayam kecil, phoenix, di atas kanvas dengan curiga. Benda itu berjarak beberapa butir beras dari gambar ayam, sungguh sial. Seekor burung phoenix. Betapa kurang makannya burung phoenixmu, demi Tuhan. Mereka kurus. Apakah kamu baru mulai melukis? Itu bukan hobi yang buruk. Membantu mengatur emosi dan sebagainya, akhirnya Li Luo berkata setelah berpikir lama. Kuas Xin Fu memulai perjalanannya yang goyah melintasi kertas putih lagi, aku sudah melukis selama kurang lebih 10 tahun. Akhirnya dia berkata setelah jeda yang lebih lama. Li Luo hampir menambahkan percikan darah ke lukisan itu. Pikirannya tidak bisa mengambil lebih banyak lagi. 10 tahun. Dan dia masih seburuk ini. Aku bisa menggambar lebih baik dengan kakiku. Lupakan saja, rekan setim yang aneh. Biarlah. Dia diam-diam menuju ke bawah. Di lantai pertama, Li Luo baru saja memikirkan apa yang harus dilakukan untuk makan pagi ketika Bai Mengmeng muncul dengan rok celemek pendek di ruang tamu. Dia dengan hati-hati meletakkan sarapan di atas meja. Menatap Li Luo dengan mata besar dan cair, wajahnya tersenyum menawan. Selamat pagi, pemimpin, aku sudah membuat sarapan, tidak perlu pergi ke kantin sekolah. Melihat malaikat kecil yang menggemaskan ini, hati Li Luo menjadi ringan. Untungnya, dia memiliki satu rekan setim yang normal. Dengan sangat gembira, dia mengucapkan terima kasih dan duduk. Suapan makanan pertama berhenti tepat di belakang giginya, seolah membeku dalam waktu. Dia menatap makanan itu, terkejut. Sepertinya sudah disiapkan dengan sangat hati-hati, tapi rasanya seperti pakan babi. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana dia melakukannya. Sungguh ceroboh dia, berpikir memiliki rekan setim yang normal. Bunuh saja aku sekarang, aku lelah dengan semuanya. Pemimpin, ada apa? Apakah tidak enak? Bai Mengmeng bertanya dengan cemas, melihat reaksi anehnya. Li Luo menatap wajahnya yang cemas. Begitu murni, imut-imut sekali. Dia menelan, baik makanan maupun pikirannya yang sebenarnya. Enak, katanya sambil tersenyum. Dia memberinya senyum bahagia dan lega. Dia melihat Xin Fu menuruni tangga. Saudara Xin Fu, cepat datang. Serunya dalam hati. Mengmeng sudah membuat sarapan. Xin Fu menatap Li Luo yang sangat senang dengan curiga, tetapi dia akhirnya berjalan mendekat. Bai Mengmeng dengan cepat menawarinya sarapan juga. Dia mengucapkan terima kasih dengan canggung dan mengambilnya.
Suapan makanan pertama berhenti tepat di belakang giginya, seolah membeku dalam waktu. Dia menatap Li Luo yang berseri-seri dengan ekspresi kompleks. Dia menelan, lalu meraih gigitan besar lainnya. Pemimpin, gumamnya, kerja keras Meng Meng adalah segalanya untuk kita. Kita akan menghabiskan makanannya. Sial, orang ini tidak menahan diri, pikir Li Luo. Di bawah tatapan Bai Meng Meng yang sungguh-sungguh dan penuh harapan, dia mulai menyekopnya juga. Mata Bai Meng Meng berkerut senang. Dia bersenandung saat dia melayani dirinya sendiri dan kemudian mulai makan dengan senang hati. Melihat betapa bahagianya dia, Li Luo dan Xin Fu saling menatap, membenarkan kebingungan di mata satu sama lain. Apakah dia benar-benar menyukai makanannya? Keluarga Bai adalah keluarga kuno dari Provinsi Gusu. Mereka memegang kekuatan besar di kerajaan Xia. Tentunya makanan mereka tidak akan seburuk ini kan? Li Luo menggelengkan kepalanya dengan simpati pada Bai Meng Meng. Pintu didorong terbuka, dan Qi Chan melangkah masuk. Dia melambai untuk menunjukkan bahwa mereka tidak perlu naik. Hari ini, kita akan memulai pelajaran pertama. Nanti, kamu akan pergi bersamaku ke ruang pelatihan bawah tanah, katanya. Mentor, kapan kita bisa pergi ke pohon kekuatan resonansi? Li Luo bertanya. Bai Meng Meng dan Xin Fu juga melihat ke atas, tertarik. Mungkin itulah yang paling dinanti-nantikan oleh semua pendatang baru. Pohon kekuatan resonansi, yang kanopinya menaungi sekolah. Itu adalah simbol yang dikenali semua orang. Energi alam duniawi di dekat pohon kekuatan resonansi terlalu berlebihan. Siswa baru hanya bisa pergi ke sana setiap 3 hari sekali karena itu terlalu banyak untukmu, jelasnya. Jadi kamu hanya bisa pergi besok. Mereka mengangguk, terkesan. Pohon kekuatan resonansi di sekolah mereka sebelumnya adalah kunjungan harian. Di sini, mereka hanya bisa pergi setiap 3 hari sekali karena seberapa kuatnya. Alasan yang mewah. Setelah sarapan, ketiganya dengan bersemangat mengikuti Qi Chan ke ruang bawah tanah. Bimbingan dari ahli tahap Adipati. Yang pertama adalah Li Luo, sementara Bai Meng Meng dan Xin Fu duduk bersila di samping untuk mengamati. Ulurkan tanganmu. Dia mengulurkan tangan dengan miliknya sendiri. Li Luo ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya dia mengulurkan tangannya. Dia tahu bahwa dia ingin memeriksa resonansi ganda di dalam dirinya dengan lebih jelas, untuk membimbingnya dengan lebih baik. Dia ragu-ragu karena istana resonansi ketiganya. Pada tahap ini, dia belum ingin mengungkapkannya. Resonansi ganda sudah cukup untuk membuat musuh-musuhnya duduk dan memperhatikan tuan muda itu, tetapi semuanya masih terkendali. Tetapi jika istana resonansi ketiganya terungkap, dia akan menjadi musuh publik nomor 1. Musuh Haus Luolan tidak akan menunggu sampai dia terus dewasa. Mereka mungkin langsung menyerang, dan mungkin bahkan mentor semangat ungu tidak akan mampu melindunginya dari mereka. Perguruan tinggi astral Sage mungkin merupakan penghalang yang kuat, tetapi mengapa bahkan menempatkan dirinya dalam situasi seperti itu? Tetap saja, tidak ada alasan untuk menolak di sini. Istana resonansi ketiganya belum dibuka, itu saat ini tersembunyi jauh di dalam tubuhnya. Jika dia tidak pergi terlalu dalam, akan sulit untuk menemukannya. Menenangkan dirinya sendiri, dia mengulurkan tangannya, membiarkannya menggenggam pergelangan tangannya. Mentor Qi Chan menutup matanya dan meraba tubuh Li Luo. Dia menatap kembali wajah terselubung hitamnya dengan intens. Dia merenung. Jantungnya hampir berhenti. Kamu memiliki resonansi air dan resonansi kayu kan? Resonansi airmu terasa seperti tingkat 6, tetapi kemurniannya, aneh. Ini sebanding dengan ketujuh atas, resonansi kayumu jauh lebih lemah, hanya tingkat 4, tetapi memiliki kemurnian aneh yang sama. Dia menatapnya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu menggunakan harta khusus? Kekuatan resonansimu cukup berkualitas tinggi. Mungkin. Li Luo mengangkat bahu dengan samar. Dia tertarik, tapi tidak terlalu terkejut. Li Luo adalah tuan muda rumah Luolan. Orang tuanya adalah ahli adipati, dan tidak mengherankan bahwa mereka akan meninggalkan harta untuk meningkatkan kemurnian kekuatan resonansinya. Li Luo, tingkat resonansi keduamu mungkin tidak tinggi, tetapi memiliki resonansi ganda adalah keuntungan terbesarmu. Ini adalah kekuatan yang biasanya tidak dibuka sebelum tahap adipati. Meskipun kamu tidak mungkin menguasai keduanya sepenuhnya, bahkan menggunakan bagian atas saja sudah cukup bagi Anda untuk menikmati keuntungan yang unik. Gunakan resonansi gandamu. Li Luo menurut, memanggil biru dan hijau dalam tampilan warna yang indah di sekelilingnya. Bai Meng Meng dan Xin Fu menyaksikan dengan penuh minat. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang dengan resonansi ganda sebelum tahap adipati.
Kekuatan resonansimu, kamu memiliki dua resonansi. Tetapi bukan resonansi ganda, kamu bahkan tidak dapat menggabungkannya dengan cara yang sederhana. Dia menggelengkan kepalanya. Resonansi ganda sejati menyatu dengan sempurna, kekuatan resonansi tunggal dengan dua sifat berbeda. Kekuatan yang dihasilkan jauh lebih kuat daripada kekuatan resonansi biasa. Dalam keadaanmu saat ini, kamu harus menyalurkan kekuatan resonansi air untuk menggunakan teknik resonansi air dan kemudian beralih ke kekuatan resonansi kayu untuk menggunakan teknik resonansi kayu. Itu terlalu rumit dan sulit. Lawanmu akan dengan mudah menembus celah. Li Luo memikirkan ini. Memang, dua kekuatan resonansinya sangat jelas terpisah. Mereka dapat digunakan dengan cara yang tidak saling mengganggu, tetapi mereka tidak digabungkan. Dia hanya tidak cukup kuat. Ingin melihat resonansi ganda yang nyata. Dia bertanya dengan senyum bangga. Li Luo mengangguk dengan penuh semangat. Dia mengangkat telapak tangannya dan mengeluarkan gelombang kekuatan resonansi yang menderu. Suara air memenuhi ruang pelatihan. Dan kemudian dia melihat kekuatan resonansi air yang memancar menyatu di depan mentor Cichan, membentuk harimau biru yang berdiri setinggi 10 kaki di bahu. Warnanya biru tua, tapi berkilau seperti batu giok. Raungannya adalah auman harimau dan lautan yang memekakkan telinga. Li Luo gemetar saat melihatnya. Harimau biru itu tampak begitu nyata. Resonansi pertamaku, seperti yang kamu ketahui, adalah resonansi air. Apakah kamu tahu yang kedua? Tanya Cichan. Li Luo melihat lebih dekat pada harimau biru. Resonansi binatang buas. Dia memberanikan diri. Dia memiringkan kepalanya. Memang, resonansi keduaku adalah resonansi harimau giok kelas 7 atas. Li Luo terpesona lagi. Tidak heran dia adalah karakter ambivalen dari tenang dan garang. Resonansi keduanya adalah seekor harimau betina. Kali ini, dia tidak bisa mendapatkan pemikiran Li Luo dari raut wajahnya. Harimau air giok biru ini adalah penggabungan dari kedua resonansiku. Ia memiliki kekuatan gabungan dari resonansi airku, dan juga keganasan harimau giokku. Ini sangat kuat. Jenderal biduk surgawi biasa bahkan tidak bisa menerima satu sapuan pun dari cakarnya. Li Luo terkesan. Inilah yang bisa dicapai oleh resonansi ganda tahap adipati. Jenderal biduk surgawi sudah menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan dalam kesannya. Tapi mereka akan dihancurkan oleh harimau biru ini. Dia dibuat sangat sadar betapa kuatnya seorang ahli adipati. Dibandingkan dengan ini, dua kekuatan yang terpisah di dalam dirinya tidak menyatu. Dia tidak putus asa. Meskipun resonansi ganda sulit untuk diolah, dia sudah satu kaki masuk, orang lain bahkan tidak memenuhi syarat untuk memulai perjalanan ini. Dan dia senang dengan kekuatan yang dijanjikan, dipamerkan di hadapannya. Mengembangkan resonansi ganda datang dalam 3 langkah. Pertama, penggabungan kecil. Kedua, dua menjadi satu. Ketiga, perasaan. Bagi mereka yang berada di tahap adipati, mereka biasanya tidak memerlukan kultivasi khusus, dan langkah ketiga datang secara alami untuk mereka. Tentu saja, itu untuk kultivator tingkat adipati. Jangan mencoba terlalu cepat. Jika kamu dapat mencapai langkah pertama, kamu akan dapat menggabungkan dua kekuatan untuk sementara waktu. Itu saja akan memungkinkan kamu untuk bertarung seperti ikan di dalam air di Master Resonansi Stage. Selanjutnya, aku akan memaksa dua kekuatan resonansimu untuk bergabung melalui kekuatan eksternal setiap hari. Kamu perlu merasakan dua kekuatan bergabung, dan mencoba membuat mereka berinteraksi. Jangan berharap untuk sampai di sana dalam waktu cepat, kamu tidak berada di level adipati. Pelan-pelan saja, sarannya. Li Luo mengangguk dengan penuh semangat. Terima kasih, mentor, katanya penuh terima kasih. Hanya ahli adipati sejati yang bisa membimbingnya untuk mengalami kultivasi resonansi ganda dengan benar. Jika dia bereksperimen sendiri, siapa yang tahu berapa banyak usaha dan waktu yang dia perlukan. Apakah kamu belajar seni pemurnian? Aku memiliki beberapa pemahaman tentang seni pemurnian, aku adalah pembuat resonansi kelas 7 yang lumayan, dan juga memegang jabatan di aula perajin resonansi. Kamu dapat bertanya kepadaku jika kamu memiliki pertanyaan tentang aspek itu juga, dia menyebutkan seenaknya. Li Luo berkedip. Mentor hebat, Nyonya, aku sangat ingin menempel pada Anda seperti kutil. Bolehkah? Itulah yang ingin dia katakan padanya sekarang. Pengrajin resonansi kelas 7 dianggap kelas atas di kerajaan Xia. Jika seseorang ingin membawa villa mereka ke tingkat 10 besar, pembuat resonansi kelas 7 adalah jangkar reputasi kelas atas. Memiliki satu pembimbing dalam seni pemurnian, ini bukan seorang mentor, ini adalah seorang malaikat.
Dia menyadari betapa sulitnya mendapatkan mentor semangat ungu. Dia memberinya beberapa petunjuk lagi, lalu dia menoleh ke Xin Fu dan Bai Mengmeng. Sebelum mereka menyadarinya, sebagian besar hari telah berlalu. Kita akan berhenti di sini untuk hari ini. Pelajaran kita selanjutnya akan dilakukan dengan cara yang sama. Aku tidak memiliki tuntutan ketat darimu, tapi ada pertarungan peringkat di perguruan tinggi Astral Sage pada setiap akhir bulan. Itu adalah pertarungan tim, bukan individu. Mereka yang menempatkan dengan baik akan memenangkan poin sekolah mereka adalah salah satu dari banyak cara yang tersedia untuk mengumpulkan poin. Juga, jika tim semangat ungu dikalahkan oleh tim kilau emas 3 kali berturut-turut, maka tim yang paling lemah mungkin akan tersingkir. Tentu saja, pengecualian dapat dibuat, seperti untuk peneliti pemurnian yang sangat baik seperti Meng Meng, dia berkata kepada mereka. Mereka mengangguk dengan serius. Sepertinya siswa semangat ungu tidak bisa lengah sedikit pun. Setelah menikmati fasilitas mentor semangat ungu, tidak ada dari mereka yang mau melepaskannya. Li Luo sangat merasakan ini sekarang. Namun, menendangnya ke posisi ke-30 adalah hal yang mustahil. Meskipun, bocah Yulang itu mungkin dalam bahaya. Li Luo mengerutkan kening, khawatir. Mudah-mudahan, bocah itu akan segera bangkit. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a